Shalom bagi kita semua. Seluruh pendeta dan perhalado HKBP Sutoyo menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah tiba di gereja ini untuk beribadah. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Marilah kita mulai ibadah kita dan kita berdoa saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu, yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, serta sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Rejoice.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan kami serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yang tertulis pada Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bergantian, dan pada ayat yang terakhir ayat ke-9 kita bersama-sama membacanya. Ayat yang ke-1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah ke Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa kedelai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Kita bersama-sama membacanya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan,
Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 April 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Palmarum. Topik minggu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 2. Anak lahir. Pertama, Jumat 24 Desember 2021,
Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Parlin Sitanggang dan Ibu Mandaleta Boru Panjaitan dari sektor UKI, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kedua, Senin 4 April 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Pajardo Simatupang dan Ibu Pristianing Tias Leonita Boru Sibarani dari sektor Kalibata, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, anggota jemaat baru mulai Minggu 10 April 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Komando M. Panjaitan dan Ibu Elis Boru Manurung datang dari HKB Pacur Batu, Resort Hutaraja Ugan Distrik 2, Silindung. Alamat Jalan Letjen Sutoyo nomor 25, RT 006 RW 07, Sektor Gang 45. Keempat, pensiun Sintua atau Penatua. Hari ini Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 11 WIB telah dilaksanakan acara pensiun Sintua atau Penatua atau Purna Bakti dari H. Parladoon di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo kepada Situa Insinyur Dapar Hotma Sitohang MT karena sudah memasuki usia pensiun 65 tahun sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Kelima, baptisan kudus. Hari ini Minggu 10 April 2022 pada ibadah pukul 8.30 gereja kita telah melaksanakan baptisan kudus kepada 19 orang anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo. Keenam, pemeriksaan gula darah. Hari Minggu 10 April 2022 setelah selesai ibadah pukul 6 dan pukul 8.30 WIB, panitia ulang tahun ke-48 dan Parheheon Paropuan HKBP Sutoyo telah melaksanakan pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dan pembagian vitamin kepada anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Ketujuh, pelajar sidi khusus. Mulai hari ini Minggu 10 April 2022 pukul 13 WIB, pelajar sidi khusus HKBP Sutoyo akan mulai belajar. Dihimbau kepada pelajar sidi khusus yang mau belajar supaya hadir tepat waktu dan bertempat di lantai 2 ruangan kantor pendeta. Kedelapan, ibadah pasion hari Rabu dan Kamis 13 dan 14 April 2022. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pasion pertama dan kedua masuk pukul 19. Rabu 13 April 2022 pasion pertama dihadiri oleh sektor dan paduan suara. Sektor Gang 45, Kalibata, Perdatam, Warung Sau, Warung Gudeg, Mayasari, Kampung Makassar, Jati Bening atau Bekasi, paduan suara, seksi perempuan, kasih choir, Grace, Ama Agape, Immanuel. Kamis 14 April 2022, pasion kedua dihadiri oleh sektor dan paduan suara, sektor Perumpung Barat atau Timur, Kampung Baru, UKI, SMA, Semea, Penas, Condet, Halim, Cipinang Asam, Cipinang Bali, Pondok Bambu Kelapa, Pondok Gede, Cibubur, Perserahan, paduan suara, NHKBP, Lansia, Gloria, Genesis, Kantate Harmonik, Eklesia, Ama Huria. Kesembilan, peringatan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Jumat 15 April 2022, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ibadah berjalan seperti biasa, pukul 6, 8.30,
11, 15, 18 WIB. Di setiap ibadah, setelah selesai acara kebaktian, dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ke-10, Sabtu 16 April 2022, NHKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon bertempat di gedung utama gereja, masuk pukul 19. Dihimbau kepada NHKBP supaya hadir dalam sermon tersebut. Ke-11, persembahan ke depan altar. Minggu 17 April 2022, di setiap ibadah, setelah selesai khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial perempuan HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. 12. Pasca pertama, pesta peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu 17 April 2022. Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah atau buah-buah ijuk digabung dengan ibadah pukul 6, masuk pukul 5 WIB. Dan selanjutnya ibadah pukul 8.30, 11, 15, 18 WIB berjalan seperti biasa. 13. Pasca 2, pesta peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Senin 18 April 2022, Pasca 2 peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita ibadah di gereja masuk pukul 19. Dihimbau kepada jemaat supaya hadir dalam ibadah Pasca kedua tersebut. Ke-14, kegiatan pendeta dan keluarga distrik 8 DKI Jakarta. Selasa 19 April 2022. Kegiatan pendeta dan keluarga sedistrik 8 DKI Jakarta, yaitu Family Catering, pukul 9 sampai dengan 17 WIB, bertempat di Galea Etimo Pondok Melati, Bekasi. Rabu sampai Kamis 20 sampai dengan 21 April 2022, kelompok 1 bertempat di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Bogor. Jumat sampai Sabtu 22-23 April 2022. Kelompok 2 bertempat di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Bogor. Ke-15, panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo. Minggu 24 April 2022. Ibadah puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo. Resort sekaligus perheheon parupuan HKBP Sutoyo. Jadwal ibadah pada perayaan tersebut adalah ibadah pertama pukul 6 WIB, berjalan seperti biasa. Ibadah kedua pukul 8 WIB dan ibadah ketiga pukul 10 WIB. Ibadah pukul 15 dan pukul 18 berjalan seperti biasa. 16. Pelantikan pengurus seksi-seksi. Minggu 1 Mei 2022. Gereja kita akan mengadakan pelantikan bagi pengurus seksi-seksi yang baru periode 2022-2024 di ibadah pukul 11 WIB. 17. Sumbangan. Diterima sumbangan dari keluarga NN, sektor Jati Bening, bunga altar untuk Minggu 10 April 2022. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi nyanyian rohani nomor 602 ayat 1 sampai dengan selanjutnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang datang secara onsite dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming di tempatnya masing-masing, firman Tuhan bagi kita pada minggu sore ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-29. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat ini, maksudnya secara khusus pasal 118 ini, kalau Anda bawa Alkitab atau yang elektronik pun, yang menarik dalam pasal 118 ini, ayat itu dimulai dengan bersyukur dan diakhiri juga dengan kata bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats ini ketika saya renungkan tadi, saya selalu menjadi ingat akan lagu apa itu, berkat kemurahanmu itu. Karena kulihat syair kata-katanya itu begitu menyentuh, dan jika dihayati memang itulah adanya, bahwa memang hidup ini hanya karena berkat kemurahan Tuhan saja. Saya mungkin sudah pernah juga nyanyikannya di kebaktian jam 6. Tapi kalau saya nyanyikan lagi, jangan marah ya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itulah juga yang disaksikan oleh pemazmur lewat nats ini. Dia mengungkapkan lewat pujian, lewat syukurnya kepada Tuhan, betapa Tuhan itu sungguh baik, teramat baik dalam kehidupannya. Karena dia tidak menyangka akan mengalami pertolongan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia mengalami kesesakan, dia mengalami kesusahan,
tapi dari pihak Tuhan, atas inisiatif Tuhan. Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan, oleh kemurahan hati Tuhan, menolong dia, menyelamatkan dia, mendengarkan doanya untuk minta supaya diselamatkan, untuk minta diberikan kemujuran. Itu yang disaksikan oleh pemazmur dalam nats ini. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia saksikan bahwa itu boleh terjadi hanya karena Tuhan saja. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya katakan tadi diawali dengan rasa syukur, ditutup dengan rasa syukur, bisakah Anda dan saya juga dalam hidup kita, ketika kita bangun pagi besok, memulai hari, apakah Anda mampu juga dengan rasa syukur, lalu tidur malam hari menutup dengan rasa syukur? Karena setiap orang akan diperhadapkan kepada pilihan yang sulit bahkan di tengah-tengah kehidupannya. Ketika Anda berkaca pagi hari di cermin, mungkin bayangan Anda, apa yang akan saya hadapi satu hari ini? Karena ketika Anda keluar rumah, bisa saja ada godaan, ada tantangan. Ketika Anda naik motor, ketika Anda naik mobil, macet, klakson orang bisa menguji kesabaranmu, bisa membuat engkau marah. Tapi mampukah engkau berkata di pagi hari sebelum beraktivitas di tengah-tengah kehidupanmu, apapun masalah yang kuhadapi Tuhan, aku akan tetap bersuka cita, aku akan tetap bersyukur, aku tidak mau dikalahkan oleh situasi dan keadaan. Keadaan tidak akan mempengaruhi aku untuk tidak selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupanku. Lalu ketika Anda tidur pada malam hari, Anda letih, lelah, lalu Anda mau membaringkan dirimu, apapun persoalan yang kau hadapi sepanjang hari itu, apakah engkau bisa melihat bahwa di balik semua itu ada rasa syukur yang bisa kau ungkapkan di tengah-tengah kehidupanmu? Kalau kau pulang dari luar, datang dengan selamat ke rumahmu, kembali, dan bisa tidur dengan nyenyak, bukankah itu harusnya kamu syukuri? Ada banyak orang sekarang yang tidak bisa tidur karena pergumulan, karena kesusahan yang dihadapinya, sampai-sampai dia harus minum obat tidur. Siapa di sini orang yang sekarang kalau tidur harus makan obat tidur? Ada? Mudah-mudahan tidak ada ya. Bersyukurlah. Molo lo jaiba piternok mata isi malolongi turbui modum. Terima kasihlah sama Tuhan. Ada orang karena mau tidur pun banyak kali yang dipikirinya. Selalu fokus ke situ sehingga dia tidak bisa tidur. Dia paksa tidur. Sebentar lagi bangun terjaga. Karena pikirannya tidak tenang, tidak nyaman. Dia selalu hanya fokus kepada apa yang belum dia dapatkan, kepada belum apa yang dia miliki. Sehingga dia sulit bersyukur dan tidak bisa tidur dengan nyenyak di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu nats ini juga mengajari kita supaya mari kita selalu belajar bersyukur di tengah-tengah kehidupan. Ini YouTube ya, live streaming. Sebenarnya saya gimana ya mau menceritakan ini? Karena minggu ini kita disaksikan dengan sebuah peristiwa yang mengenaskan. Kejadiannya juga di Sumatera kan. Suami istri ini mapan dari segi ekonomi. Si suami kepala unit BRI di sebuah tempat di daerah Deli Serdang. Istrinya itu PNS, pegawai negeri, guru. Tapi apa yang terjadi? Anda lihat itu, cerita itu, Anda dengar. Dia punya anak kembar, dibunuh dengan racun. Ibunya juga sama-sama mati mereka di tempat tidur. Suaminya tidak di situ, dia lagi bekerja. Dengar dari cerita teman istri saya yang kebetulan tinggal di sana juga, di keluarganya di sana di Serdang. Katanya mendengar bahwa anak itu memang sudah lama ditunggu. Mereka menikah sekian tahun baru ada. Ternyata yang lahir itu 1000 kali maaf autis. Kita tidak tahu apakah itu yang membuat si ibu itu menjadi kecewa dan putus asa.
Tapi harusnya dia bersyukur. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa punya anak, maaf. Harusnya dia bisa melihat bahwa ternyata kita bisa banyak melihat di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan menjadi inspirasi. Ada orang-orang yang difabel, saudara-saudara, tapi punya keunikan, punya kemampuan yang khusus yang tidak bisa dimiliki orang yang lengkap fisiknya. Ya bukan? Sampai-sampai dia bunuh diri dengan anaknya itu. Sudah lama ditunggu. Tapi harus mati seperti itu. Sebenarnya saya tidak suka menceritakan itu. Karena saya juga sedih ketika melihat itu di Detikcom. Tapi saya mau melihat bahwa di situ dia tidak bersyukur. Harusnya belajar seperti Daud. Ketika dia punya persoalan yang pelik, dia datang kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Saya tidak tahu kemana dia pergi sampai seperti itu cara berpikirnya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat supaya di tengah-tengah kehidupan kita bisa saja ada yang tidak dimiliki orang, tapi kita miliki. Anda akan bisa sulit bersyukur kalau Anda membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin seperti cerita tadi itu, udah lama ditunggu, kenapa enggak lahir yang normal, kira-kira begitu ya pikiran dia. Orang sana anaknya lahir sehat-sehat, kok saya seperti ini? Dia banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Anda bisa melihat orang lain untuk belajar dari dia. Dari keberhasilannya, apa kuncinya? Kita mari belajar. Tapi kalau sampai membanding-bandingkan sehingga membuat kita mengkerdilkan hati kita, sulit bersyukur, itu bisa merusak kehidupan kita. Sehingga selalu melihat ternyata lebih besar masalahku. Padahal di balik sana ada orang yang lebih berat masalahnya dari apa yang kita miliki. Pemazmur mengajari kita supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa kita sulit bersyukur? Karena hanya kita fokus kepada apa yang belum kita miliki. Itu melulu yang kita lihat. Siapa di sini yang belum punya pacar? Jangan kau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain ya. Saya lebih ganteng dari dia, lebih cantik. Kau belum punya. Jangan kau merasa kecil, kerdil maaf, karena kau belum segera punya pacar. HP nak katengan udah. Hempok kupi jago do, job kupi mantap do. Kerja kupi lumayan do. Habis saya seorang do pe halet tu. Coba yo tong berkaca hitate. Kaca dulu, kenapa? Ada apa? Jangan-jangan kita sombong. Jangan-jangan kita tidak rendah hati. Selalu mau mempertunjukkan apa yang kita dapat, apa yang kita miliki, sehingga orang takut dekat dengan kita. Karena tidak rendah hati, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain. Tapi yakinlah, ketika Anda melihat bahwa Anda berharga di mata Tuhan, bahwa kamu unik di mata Tuhan, bahwa kau punya talenta, bahwa kau punya kelebihan, itu akan membuat engkau berharga juga di mata orang lain. Kasih itu, kelemah lembutan itu, kerendahan hati itu, attitude yang baik itu bisa membuat engkau berharga di mata orang lain. Kalau itu kau miliki, nanti lama-lama jadi banyak orang yang dekat sama kau. Akhirnya kau bingung yang mana mau kau pilih. Tapi janganlah fokus kepada apa yang belum kamu miliki. Orang yang bersyukur itu juga adalah orang yang rendah hati. Dia tidak menganggap bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki hanya karena usaha dan perjuangannya. Dia meyakini bahwa itu semua adalah karena kemurahan hati Tuhan yang memberikan kepadaku, dan itu juga harus kupertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupanku untuk mengelola ini dengan baik supaya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Orang yang bersyukur itu juga adalah orang yang bersabar. Kalau dia enggak bersabar,
maka dia akan menghalalkan segala cara. Orang yang bersyukur itu dia bersabar dalam hidupnya. Nanti ada waktu Tuhan yang turun tangan untuk menolong aku. Yang penting aku tetap sabar. Aku tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Aku berusaha setia kepadanya. Maka kesabaranmu itu suatu saat akan berbuah. Dan engkau akan mendapatkan apa yang kamu rindukan dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu pemazmur di sini mengajari kita di tengah-tengah kehidupan kita agar setiap orang yang bersyukur, orang yang mengalami berkat Tuhan, yang menyadari dan juga yang merasakan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, firman Tuhan ini mengajari Anda dan saya bahwa orang yang bersyukur itu dia selalu rindu datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Mazmur tadi. Dia rindu masuk ke rumah Tuhan. Jadi orang yang bersyukur dia tidak akan pernah meninggalkan ibadahnya. Dia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Dia akan selalu rindu datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kayaknya kalau saya nggak ke gereja kayaknya ada yang kurang loh. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Kalau Anda sudah menghidupi ibadah itu, Anda rajin beribadah, molos roho tu gereja, perasaanmu pasti ada yang kurang. Kalau belum ada perasaanmu seperti itu, jangan-jangan kita masih bertanya, apakah saya adalah orang yang bersyukur di tengah-tengah kehidupan saya? Karena orang yang bersyukur, dia selalu rindu datang ke rumah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur tadi dalam ayat 19 dan juga ayat 20. Dia mau bernyanyi, dia mau memuji Tuhan. Motivasinya adalah untuk mengucapkan terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Sambil juga dia berdoa memohon berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia datang untuk memuliakan Tuhan. Orang yang bersyukur, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan, orang yang bersyukur itu meyakini bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berbuat, maka segala sesuatu bisa berubah. Batu yang dibuang, yang tidak berguna, yang tidak dihargai itu ternyata menjadi batu penjuru, batu yang menentukan. Dikatakan tadi itu bisa terjadi karena Tuhan yang campur tangan, karena Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan sudah turun tangan, yang tidak berharga pun menjadi sangat berharga. Yang tidak penting bisa menjadi penting. Itulah kalau sudah Tuhan yang bekerja dan campur tangan di tengah-tengah kehidupan seseorang. Karena itu saudara-saudaraku, siapakah batu penjuru yang menentukan itu di tengah-tengah kehidupan orang percaya? Jawabnya adalah Yesus. Dialah batu penjuru hidup kita. Yesuslah yang menentukan di dalam hidupmu. Karena itu saudara-saudaraku, jadikan Yesus itu sebagai posisi yang paling penting dalam hidupmu. Jangan geser dengan apapun itu. Maka Yesus akan menjadi batu penjuru yang kokoh, yang sanggup menopang kehidupanmu. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, kalau kau meletakkan hidupmu atas iman yang kokoh, yang selalu bergantung kepada Yesus, maka kau akan dikuatkan dan bahkan dimenangkan di tengah-tengah kehidupanmu. Karena itu jangan pernah anggap enteng, anggap remeh, dan merendahkan orang lain. Tolonglah. Seperti apapun dia, jangan rendahkan orang lain. Karena hati-hati, ketika seseorang itu mau berubah, dan dia mau memperbaiki diri, dia tetap punya semangat, dia mau belajar, dia mau mengembangkan dirinya. Terlebih karena dia mau ingat akan Tuhan, maka bisa saja orang yang direndahkan tadi, yang dianggap remeh, yang dianggap tidak berharga itu bisa menjadi orang yang penting dan berharga, bahkan menginspirasi di tengah-tengah kehidupan orang lain. Dan kalaupun ada orang yang menyepelekan engkau, menganggap engkau tidak berharga di tengah-tengah kehidupanmu,
Tapi itu jangan mengecilkan semangatmu, karena ada Tuhan yang tidak pernah tidak menghargai engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita tetap berharga, saudara-saudaraku. Bahkan kita tahu Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang sungguh-sungguh kepadanya. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun perbuatan yang jahat yang pernah kau lakukan, Tuhan tidak pernah menolak engkau. Kalau kita datang sungguh-sungguh kepadanya dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan mohon ampun, Tuhan akan terbuka, mengulurkan tangannya, menyambut kita. Orang bisa saja tidak menghargai engkau, tapi Tuhan itu selalu menghargai kita. Asal kita mau jujur datang ke hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, semuanya karena Tuhan. Orang yang bersyukur selalu mengatakan apa yang dia hadapi, apa yang dia terima, apa yang dia jalani, dia percaya ada Tuhan yang selalu memperhatikan dia, yang mengawasi dia. Bahkan ketika dia berhasil, dia percaya itu semua hanya karena Tuhan saja. Semuanya karena anugerah dan kasih-Nya yang mau peduli kepada saya dan kepada Anda. Dikatakan tadi, inilah yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Artinya apa, saudara-saudaraku? Orang yang percaya menyadari bahwa Tuhan yang menjadikan dia, yang membuat dia sehingga bisa bersorak-sorak dan bersuka cita. Dia tidak mengatakan itu karena kekuatannya, kemampuannya, usahanya, perjuangannya, kebolehannya. Bahkan dia tidak mengatakan itu karena kebaikanku. Dia tidak akan mengatakan seperti itu. Karena dia adalah orang yang mau rendah hati dan memuliakan Tuhan atas segala berkat dan talenta yang dia miliki di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku, orang yang bersyukur dan diberkati Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang bersyukur itu hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Karena itu dia tidak akan pernah melupakan doa di tengah-tengah kehidupannya. Ketika dia mengalami pergumulan pun dia akan tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang kita lihat tadi dalam firman Tuhan ini. Pemazmur berdoa, Tuhan berilah kepadaku keselamatan, berilah aku Tuhan kemujuran, berilah aku Tuhan keberuntungan. Dia sadari bahwa semua itu hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Saudara-saudaraku, apapun yang pernah kau perbuat, kalau kau pun merasa baik, merasa dekat kepada Tuhan, belum tentu juga permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Bisa saja Tuhan menguji sampai sejauh mana kesetiaan kita. Karena itu selalulah mohon, ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Selalu memohon belas kasihan Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa kita, kalau aku pakai bahasa Medan, yang kita anggarkan di hadapan Tuhan supaya Dia memberkati saya. Tidak ada. Hanya mohon belas kasihannya. Kasihani aku Tuhan, orang yang tidak pantas meminta ini. Karena kau tahu siapa aku Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, karena kesetiaan-Mu yang luar biasa itu, aku berani memohon, kasihanilah aku ya Tuhan. Tolonglah aku, dengarkanlah seruan dan permohonanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang bersyukur dan diberkati Tuhan itu hidupnya akan menjadi berkat. Dan dia tahu memberi. Hati yang mengucap syukur adalah juga hati yang mau memberi kepada Tuhan. Dia mau berbagi supaya orang lain juga mengalami sukacita. Orang yang bersyukur, saudara-saudara, dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Orang yang bersyukur itu tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ingatan akan kebaikan Tuhan menjadi landasan yang kuat bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada di buku ini saya baca sebuah kisah. Di situ dikatakan, wah inilah dia. Di mana tadi ku bikin halaman berapa tadi itu? Begini,
ada seorang pria yang berumur 35 tahun. Dia ini hari Sabtunya mengikuti persekutuan yang namanya tentang pria yang memiliki kasih di tengah-tengah kehidupannya. Jadi ada gerakan pria di akhir pekan untuk bersekutu dengan sesamanya pria. Mereka selalu membahas tentang apa yang penting, prinsip-prinsip hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupa-rupanya memang yang dibahas pada saat itu adalah bagaimana kita mau berterima kasih. Jadi dia sudah berpikir, nanti kalau aku pulang, nanti aku ke rumah, aku akan telepon ayahku. Jadi selesai ibadah persekutuan itu, dia pulang, dia sampai ke rumah, dia teleponlah ayahnya dari rumahnya. Halo, ini bapak ya? Iya, kenapa nak? Ada apa? Kamu mau bicara sama ibumu? Enggak, aku mau bicara sama bapak. Oh, kenapa rupanya? Kau perlu uang? Oh tidak pak. Lalu kenapa? Kok kamu sekarang tiba-tiba telepon bapak? Ada apa? Begini pak. Tadi setelah saya mengikuti sebuah ibadah persekutuan, ada sesuatu yang menarik pak. Terlintas dalam pikiranku, aku mau mengucapkan terima kasih kepada ayah. Kenapa rupanya? Ya, aku mencoba merenungkan dan mengingat-ingat kebaikan ayah kepada saya. Ayah berjuang pagi, siang dan malam memenuhi kebutuhan hidupku dan mengkuliahkan aku. Sampai sekarang aku menjadi orang yang berhasil. Oh ya? Terus? Kenapa? Tiba-tiba berhenti sebentar apa itu? Pembicaraan itu. Begini ayah. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada ayah. Dan aku sungguh mengasihi ayah. Hah? Apa? Kau bukannya mabuk? Itu di akhir cerita ini. Artinya apa itu? Si anak itu tidak pernah berterima kasih kepada ayahnya. Si anak itu tidak pernah mengatakan aku mengasihimu ayah. Sehingga ketika itu diucapkan, nggak pernah didengar ayahnya dari dia, sampai-sampai ayahnya mengatakan, bah, aina mabuk doho, songona saya ho madoki. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats ini mengajari kita supaya kita juga mau berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Nya, merasakan pertolongannya, pemeliharaannya, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menghidupkan kita. Bukankah kita layak untuk mengatakan terima kasih kepada Dia? Termasuk juga kepada ayah dan ibu kita, orang tua kita. Karena memang selalu penyesalan datang terlambat ya. Mungkin biasa kita sekarang punya ayah, biasa punya ibu. Tapi bagaimana kalau dia nanti pergi meninggalkan dunia ini, dia mati dengan tiba-tiba. Baru kita merasakan betapa berharganya mereka. Aduh Tuhan, maafkan aku Tuhan. Nangis dia terus. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan terima kasih ibu, aku mengasihimu. Sesudah mati baru dia mau ingat. Perlukah itu kita katakan? Oh perlu. Kadang-kadang kalau saya konseling, saya bilang, kapan kau ditembak? Saya bilang itu sama si perempuan, gak ada amang aku ditembak. Bah, jadi gak ada kau bilang sama dia, I love you. Emang gak ada amang.
Tapi kan memang gak harus dong dibilang I love you, aku tembak dia. Kan bisa juga dia lihat dari kata-kataku, dari sikapku katanya, dari kebaikanku. Apakah seperti itu memang? Yang pacaran, yang udah ditembak sih. Perlu nggak itu diucapkan si laki-laki? Hah? Berarti yang jawab harus perempuan ya? Atau karena lagu itu? Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Ada pola hudok gitu ho itu orang. Enak penting pangalahku bereng mas, ini lo bereng ommu. Tapi saya belajar juga loh. Ini istri saya, dia tidak pernah saya katakan aku mengasihi dia. Tapi setelah saya menikah, saya belajar konseling. Memang itu dibutuhkan juga kok itu. Perlunya itu. Holong doroh aku tuh ho. Perlu itu. Harus dikatakan juga, walaupun perbuatannya menunjukkan kasih ya kan, tapi perlukah itu kita dengar? Hei para wanita yang belum menikah, perlu gak? Ya gak berani jawab jujur. Atau para wanita mengatakan, ya kalau dia terus-terus bilang amang aku sayang sama kau, tapi tidak ada tunjuk perbuatan, ya percuma juga amang katanya. Apakah begitu? Ya kalau itu kita ucapkan, kalau itu kita katakan, ya itu harus kita pegang bukan? Ya. Ya begitu juga kepada Tuhan, kita perlu berterima kasih. Katakan aku mengasihimu Tuhan. Kata-kata itu perlu juga. Begitu juga sama orang tua, katakan aku berterima kasih kepadamu mama. Aku berterima kasih kepadamu ayah. Aku berterima kasih kepadamu suamiku. Aku berterima kasih kepadamu istriku. Aku berterima kasih kepadamu anak-anakku, karena kalian mau patuh dan hormat kepada saya. Itu perlu diucapkan, supaya itu membesarkan semangat dan hati orang-orang yang kita kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi perlu juga diucapkan. Bahkan tadi pemazmur mengatakan, karena Tuhan hatiku bersorak-sorai dan bersuka cita. Berarti ada suara, berarti ada ucapan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, mumpung masih ada waktu, siapapun kita yang belum pernah mengatakan dari hati yang terdalam kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, katakan itu mumpung mereka masih hidup. Aku berterima kasih kepadamu, ayah, ibu, dan aku sangat mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, mengajari kami untuk menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih dan mengasihi Tuhan dan sesama orang tua dan sanak saudara kami. Memang itu sangat perlu ditunjukkan dengan perbuatan, tapi perkataan yang didasari oleh kasih sebagai bentuk perhatian yang sederhana, itu juga perlu kami ucapkan seperti pemazmur. Hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Karena Tuhan hatinya bersorak-sorai dan bersuka cita. Berarti perlu juga kami mengucapkan itu. Mengatakan terima kasih. Aku mengasihimu. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Supaya kami jangan menjadi orang-orang yang lupa diri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang bersyukur, yang selalu mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Meskipun masih ada yang kami rindukan, yang kami inginkan, tapi kami percaya ketika kami tahu bersyukur, maka Tuhan akan memberikan yang lebih besar lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan itu maha hadir, maha melihat, maha memperhatikan kami. Dia tahu apa yang paling penting dan yang paling kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya karena
Engkau saja kami hidup. Hanya karena berkat dan kemurahan-Mu saja kami bisa ada sekarang. Terima kasih untuk semuanya itu. Ajarilah kami untuk menjadi orang-orang yang berkesaksian, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau berbagi berkat dan kemurahan Tuhan, agar orang lain juga ikut bersyukur, ikut bergembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami sepanjang minggu-minggu ini. Keluar masuk rumah, kiranya Engkau yang menjaga dan memelihara kami Tuhan. Peliharalah Tuhan anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang jauh dari kami ataupun yang bersama dengan kami. Mulai dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, jagai dan pelihara mereka Tuhan. Kasihani dan tolong mereka dalam usaha dan pencapaian cita-cita mereka. Biarlah mereka juga tidak pernah lupa mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penentu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami perlu anugerah Tuhan dan bantuan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan anak-anak kami semuanya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih, anak-anak yang tahu bersyukur, yang menghargai, yang menghormati orang tuanya, yang juga tahu berterima kasih dan mengasihi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah para orang tua, Kau berikan mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, kesabaran, hikmat dan keteladanan. Mampukan mereka untuk selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya, memotivasi, mendoakan dan mendukung anak-anaknya Tuhan. Berilah rezeki kepada para orang tua supaya mereka mampu melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk menunjang masa depan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang menyembuhkan setiap kami yang mempunyai pergumulan. Mana tahu ada yang datang pada hari ini dalam ibadah pukul 6 sore ini, punya beban berat, punya pergumulan, punya sakit penyakit, punya kerinduan yang belum terjawab. Oh Tuhan, tolonglah mereka, kasihanilah mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang penuh belas kasihan itu menolong mereka. Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang bimbang dan ragu Kau teguhkan iman percayanya. Tolong Tuhan Engkau segera bertindak di dalam waktu dan cara Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagai dan peliharalah kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Maaf kepada yang masih berdoa. Jemaat Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebersamaan kita di ibadah sore hari ini. Kami Parhalado yang bertugas dan semua yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.